Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ceria squad. Ketemu lagi, alhamdulillah hari Kamis jam 4 sore ketemu lagi sama Ibra Ceria. Ayo kita coba. Mau ceria, cukup nurutin Rasulullah. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Wah, kita ketemu lagi. Ketemu lagi nih sama Kak Urwah setelah seminggu. Enggak sih, kayaknya baru kemarin. Iya. Alhamdulillah. Biasa kalau di Ibra Ceria kita akan bahas sesuatu yang inspiratif. Iya. Kita hadirkan bintang tamu yang selalu inspiratif. Seperti Ibra. Iya, gitu pasti dong. Inspiratif, penuh manfaat tokohnya gitu Iya. ya. Insya Allah nanti kita akan hadirkan tokoh yang luar biasa di Ibra Ceria kali ini. Iya. Nah teman-teman jangan lupa juga kalau ceria itu adalah singkatan. Iya. Cerdas, cerdik, adil, tenang, sabar, ikhlas dan bahagia. Nah teman-teman jangan lupa kalau mau teman-teman bisa mendapatkan hal-hal yang bermanfaat seperti itu, teman-teman cukup nurutin Rasulullah aja. Betul. Jangan nurutin orang-orang yang belum tahu arah tujuan hidupnya. Betul. Ya kan? Kalau Rasulullah jelas sukses di dunia dan sukses di akhirat. Alhamdulillah. Keren nggak Kak Urwa sekarang lagi pakai kaos Ibra? Sebenarnya keren sih, Yes. keren. Alhamdulillah. Keren kan? Iya. Kebetulan aku belum dapat karena ukurannya belum ada. Ukurannya belum ada untuk Kak Urwa. Nah teman-teman kalau misalnya kalian mau support Manara Studio, nah ini bisa juga kalian beli di official Manara Store. Ada kaos, ada tumbler, ada banyak gitu kan, ada notebook juga. Bisa WhatsApp ke 081377004191 atau klik link di bio-nya Instagram Ibra Berkisah gitu. Nah, Kak Urwah nih nyambung sama bintang tamu kita hari ini nih. Sekarang tuh anak-anak potensinya macem-macem. Masya Allah, apalagi Iya. dengan era digital sekarang ya. Iya, jadi banyak. Kadang-kadang anak kecil ada yang pengen jadi konten kreator, masih kecil udah jadi konten kreator. Ada yang anak saya tuh ya, dia gara-gara banyak animasi tuh ya, ibunya juga kerja di dunia animasi. Dia senang gambar-gambar animasi gitu. Nah, kalau misalnya sebagai orang tua tuh kita memang harus mensupport. Iya. Disupport soalnya supaya nggak kehilangan arah. Kalau nggak disupport nanti anaknya bingung kemananya. Seperti gitu. halnya Rasulullah SAW dalam mendidik anak-anak ya. Oh, ada ceritanya tuh, ada sirahnya ya. Pasti ada. Pasti ada. Karena kan Rasulullah SAW kan mempunyai anak-anak juga. Iya. Kemudian juga beliau mempunyai cucu yang lucu-lucu Iya. seperti Hasan Hussein. Jadi Rasulullah SAW tuh sama anak-anak, ya itu salah satu sahabat bilang, saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih menyayangi anak-anak selain Rasulullah. Masya Jadi Allah. sayangnya pol gitu ya. Pol banget dong. Pol banget. Bahkan suatu hari gitu anak-anak ada yang menangis di suatu pasar. Kemudian Rasulullah SAW menanyakan kepada anak itu, kenapa kamu nangis wahai anakku? Aku kehilangan sesuatu. Ya udah, aku selesaikan apa yang kamu mau. Gitu. Jadi memang Rasulullah SAW terhadap anak-anak memang sayangnya luar biasa. Iya. Apalagi makanya dengan itu Rasulullah SAW itu punya step-step dalam didik anak. Dari mulai 0 sampai 7 tahun itu apa? 7 tahun sampai 12 itu seperti apa? Setelah dewasa seperti apa? Oh, ada ternyata. Ada semuanya. Wah. Jadi berarti ketika memang benar tuntunan lengkap banget ya untuk kita Sirah Nabawiyah ini betul. ya. Jadi dari 0 sampai 7 tahun itu waktu dimana fungsi orang tua sangat berperan dalam tumbuh kembang anak ketika dewasa. Oke. Jadi umi atau ibu sebagai madrasah pertama untuk anaknya yang mengajarkan kata-kata terbaik untuk dicontohkan anaknya, itu harus diimbangi oleh kepala sekolah yang tepat juga, yaitu ayahnya. Oh, jadi kepala sekolah bapaknya, betul. umi madrasahnya betul. gitu ya. Jadi antara ayah dan ibu harus bekerja sama untuk menghasilkan anak didik, tanda kutip ya, anak yang bisa bermanfaat untuk umat. Sekarang coba deh tanya orang tua mungkin teman-teman di sana para parents ya, kekhawatiran terbesar untuk mendidik anak apa sih, ya kan? Atau kekhawatiran terbesar ketika anak sudah menjadi dewasa apa sih? Khawatir anaknya itu
tidak soleh kalau saya. Itu udah pasti. Iya. Ya kan? Kalau tidak soleh, masya Allah, luar biasa khawatirnya. Iya. Khawatir anaknya itu tidak bermanfaat untuk orang lain. Iya, benar juga. Kita harus bermanfaatkan. Ya kan, makanya kalau biasanya cerita orang tua dalam aktivitas sosialnya gitu. Iya. Anak lu udah di mana? Kuliah di mana? Iya, anak pasti gua nanya. loh. Iya. Baru lulus. Iya. Sekarang dia kerja di sini, itu ingin memperlihatkan bahwasanya anak tuh berguna, anak gua berguna loh, anak gua berguna loh. Oh iya. Nah, jadi tidak bisa seorang orang tua muslim ya mengharapkan anaknya berguna untuk umat. Jangankan untuk umat ya, kadang-kadang sekarang anaknya untuk berguna untuk diri sendiri aja nggak bisa. Iya. Apalagi untuk keluarga, apalagi untuk umat. Nah, anak yang berguna untuk umat itu harus dimulai dari kecil, bahkan sebelum lahir kandungan. Bahkan orang tua yang luar biasa itu sudah membikin grand plan ya. Dari dalam kandungan ya. Iya, nih anak gua nanti begini, begini sehingga nanti ujungnya adalah pewarisan kebermanfaatan itu berjalan dengan baik dan anaknya bermanfaat untuk masyarakat di masa mendatang. Kira-kira gitu. Nah, kalau kita sambungin nih sama serial di Ibra kan sama juga seperti Hoho nih. Bapak dedinya Hoho nya kan panggilnya dedinya Hoho kan support handphone. Hoho seneng banget konten kreator, walaupun ya sebetulnya kalau di pesantren mah gak boleh megang handphone gitu kan. Dia si Hoho nih kadang-kadang suka bikin kontennya kalau weekend ya biasanya kayak gitu. Nah itu kan nyambung juga kadang-kadang ya di episode yang itu ya, ada FOMO dan flexing gitu ya. Gitu kalau untuk di Ibra gitu. Jangan lupa makanya kalian juga nonton Ibra Berkisah setiap hari Minggu jam 7 pagi udah ada di YouTube. Betul. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Betul. Misalnya kalau di Ibra aku tambahin ya. Kalau tadi memang Hoho disupport oleh orang tuanya dengan handphone ya. Tapi Hoho tanpa bantuan Ibra dan Pak Kiai mungkin bisa salah menggunakannya. Betul. Kalau anak-anak kita tanpa bantuan orang tua yang tepat gitu ya, yang tahu bagaimana mengkondisikan gadget untuk anak, bisa jadi salah penggunaannya. Iya. Ya kasih. Makanya kalau Ibra sendiri ya misalnya, Ibra sendiri itu orang tuanya sebenarnya mewariskan kan. Sesuatu yang sangat bermanfaat buat dia. Walaupun orang tuanya sudah wafat, tapi warisan itu berguna untuk kelangsungan hidup Ibra dan teman-teman Ibra juga orang-orang sekitar Ibra mendapatkan manfaat dari warisan itu, yaitu tentang cerita Sirah Nabawiyah. Bener. Jadi nasihat temennya tuh lewat Sirah Nabawiyah. Nah, bintang tamu kali ini Kak Faira, ya kan? Sesuai dengan Ibra Berkisah. Kita kan Ibra kan berkisah ya. Iya. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu salah satu pendongeng. Iya. Dan bersama putranya beliau sering mendongengkan kisah-kisah Islam terutama, terus mendendangkan lagu-lagu Islami. Iya. Yang untuk kita di zaman digital ini tuh sesuatu yang jarang, ngerti gak sih? Iya, betul. Kalau yang happy sih sering, ya gak sih? Iya. Orang tuanya joget, anaknya ikut joget itu sering. Tapi yang dalam tanda petik bisa mengajak anaknya berdakwah, terutama dakwah Sirah Nabawiyah kan jarang sekali kan. Iya benar. Masya Allah. Apalagi dibimbing bakatnya, wah udah diarahin yang baik gitu kan. Dari kecil dikenalkan dengan suatu cara penyampaian yang baik, dan juga menyampaikan konten yang baik. Nah itu yang susah tuh. Iya betul. Kita panggil aja kali ya. Silakan. Nah kita panggil sekarang Kak Ojan dan Atta. Silakan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ih lucu amat Atta. Atta umurnya berapa tahun? Mau 6. Wah mau 6. Berarti belum SD ya? Belum. Wih pinter, udah bisa nyanyi. Masya Allah. Mau nyanyi dulu nggak? Mau nyanyi dulu nggak? Ya. Coba. Tuh, 4. Jaga, jagalah kebersihan. Islam itu bersih, Islam itu suci. Ikuti perintah Allah. Islam itu bersih, Islam itu suci. Bahasa Inggrisnya juga bagus ya, Atta. Ih,
Lagu siapa itu, Kak? Keren. Ibra. Lagu Ibra. Ata suka nonton Ibra? Iya. Wah iya, lagu favoritnya apa Kak? Yang mana? Yang tadi jaga-jaga. Kayu menjadi Oh, kayu pedang. menjadi pedang. Emang itu anak-anak cowok tuh pada senangnya kayu menjadi pedang. Karena Banyak yang gitu. heroik betul. Karena heroik, Benar. alhamdulillah. Nah, Kak Ojan, kan alhamdulillah nih kita bisa bersilaturahim dengan kawan-kawan Akhirnya. Ibra Squad ya. Jadi kita berkomitmen ya kepada Ceria Squad menghadirkan Ibra-Ibra real. Yang ada di dunia nyata gitu. Ya nggak sih? Salah satunya kita lihat Kak Ojan dan Atta. Masya Allah. Apalagi kan kalau kita lihat profilnya Kak Ojan dan Adik Atta gitu ya, sering sekali berdongeng atau memang pekerjaannya mendongeng. Dongeng, dan ada ini ya, ada salah satu community-nya ya. Ada Namanya Dongeng Academy ya. Dongeng Academy. Alhamdulillah. Wah. Kalau boleh tahu kenapa mengambil dongeng sebagai apa ya, sebagai salah satu cara atau sarana penyampaian kebaikan kira-kira gitu. Ya, sebenarnya sih latar belakang pendidikan saya kan perbankan syariah. Oh Masya gitu. Allah. Ya saya kerja di bank. Ya Oke. kerja di bank. Kalau agak pendeknya gitu, sebenarnya dimulai ketika saya ngabdi di Papua, di dunia pendidikan gitu kan. Ternyata saya jatuh cinta sama dunia pendidikan. Salah satu metode pembelajaran yang paling menarik lah ya, itu kan mendongeng ya, storytelling itu. Jadi saya serius belajar mendongeng. Tapi keterusan gitu. Keterusan. Tapi agak panjang lagi sebenarnya, saya juga baru ngeh kenapa saya milih mendongeng sebagai hobi, pekerjaan, dan pengabdian saya. Karena ya dari kecil saya sering diceritain sama orang tua. Masya Allah. Terutama bapak saya itu suka cerita bagaimana dulu dia ngajar di pedalaman. Karena dulu kan ya Di kampung. bukan cuma di kampung, Masuk hutan. jauh sekali, dan saya tinggal di situ dulu, di kampung di pedalaman Kalimantan kan. Ih, Masya Allah. Saya pikir ya itulah yang bikin saya juga suka sama dunia pendidikan, dunia anak, bercerita gitu. Masya Allah, keren banget ya. Seperti Ibra kan pesantrennya sebetulnya di Pedalaman dia. pedalaman Iya. terpencil ya. Pedalaman ya. Alhamdulillah. Nah, kalau misalnya Atta nih ngikut sama Kak Ojan, ikut bareng ngedongeng, nyanyi gitu, itu dari umur berapa nih? Atta kan masih kecil nih kan? Umur berapa? Dari Berapa ikut ya? berapa? Ikut Apa nih? Nyanyi apa bikin konten? nyanyi dan bikin kontennya. Nah, Kalau bikin konten udah lama ya, Tak ya? Dari dia sebenarnya kalau cari di YouTube saya itu dia belum 2 tahun itu udah ikut. Iya, udah bikin ya. Masya Allah. Berarti dari dulu emang seneng ya nyanyi-nyanyi ya. Atta seneng ya nyanyi-nyanyi ya? Oh iya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa lagi, Iya. kita ajak Kak Ojan sama Atta ngapain? Jargon. Tadi Jargonnya. lihat kan ya Kak Atta sama Kak Ojan sama Atta. Tadi lihat nggak yang mau ceria, Gini nih, apa aja mau kamera, mau ceria, Ceria, cukup, nurutin Rasulullah. Rasulullah. Sarang yuk. Oke. Kamera ya, 1, 2, 3. Mau ceria, cukup, nurutin Rasulullah. Atta pinter. Nah, kalau misalnya kita nanya lagi nih, kan Kak Ojan nih pengalamannya udah co-founder sebagai mentor di Dongeng Academy. Nah, Dongeng Academy tuh dibuatnya memang udah lama atau baru? Jadi kalau komunitas ya sebenarnya saya itu tumbuh di satu komunitas namanya Gerakan Para Pendongeng untuk Kemanusiaan. Gepuk. Saya dulu ketua di sana. Kita ada 40-an pendongeng profesional, mulai dari yang udah 30 tahun mendongeng sampai yang baru belajar untuk turun ke daerah-daerah bencana. Jadi awal. menghibur ya? Iya, menghibur, mendampingi anak-anak gitu kan. Kalau istilah lainnya ngasih dukungan psikososial melalui cerita, main, nyanyi, dan lain sebagainya. Itu komunitas
yang saya ikutin. Kalau Dongeng Academy ini lembaga, kita bikin lembaga pelatihan. Harapan kami sih gini, pendongeng sekarang sih sudah lumayan banyak ya, walaupun hanya nggak nyampe 200 lah. Kalau yang profesional sebagai as a profession, itu nggak nyampe 100. Nah kami pengen makin banyak lagi pendongeng di Indonesia. Nah, kalian nih kalau misalnya ada memang udah minat-minat nih cerita-cerita dongeng, nah bisa nih hubungin nanti langsung ke Kak Iki di Instagramnya. Kak Iki apa tuh Kak Iki? Kak Ojan. Kak Ojan. Kok Kak Iki? Kak Ojan. Iya. Kak Ojan. Kak underscore Ojan. Kak underscore. Kaknya KA. Kakak. Oh, Kak Ya. Kak Ojan. Kak Ojan. Dan, Nah, kalian bisa yang ketika saya bilang dongeng atau pendongeng itu maksudnya bukan orang yang hanya menceritakan dongeng-dongeng fiktif ya. Jadi istilah pendongeng di Indonesia itu mewakili profesi pencerita untuk audiens anak-anak. Jadi walaupun kita pendongeng, kita juga bercerita sirah nabawi, sirah sahabat gitu. Tapi ketika perform kami nggak bilang kakak akan mendongeng ya, nggak gitu. Kakak akan bercerita kisah nyata. Tapi istilah yang dipakai di Indonesia itu pendongeng. Karena kalau saya bilang pencerita, orang kan masih aneh. Pencerita itu apa ya? Iya. Kalau saya bilang pendongeng, buat anak-anak. Iya. Aktivitas bercerita yang fun untuk anak-anak. Betul. Alhamdulillah. Jadi walaupun dongeng, kalau dulu kalau kita kecil ya, kita tuh jarang didongengin. Kalau aku sih jarang dongeng, tapi aku baca cerita dongeng gitu ya. Aku baca cerita dongeng. Mungkin sebagian teman-teman juga baca cerita dongeng, tapi kan yang kita baca itu rata-rata bukan cerita yang realita gitu loh. Jadi kita untuk menjangkaunya, mencontohnya tuh nggak akan bisa dan susah. Legenda-legenda gitu misalnya kan, itu kan nggak real. Tapi kalau misalnya kita diceritakan tentang Rasulullah, sahabat, itu kan sosok yang real dan bisa dicontoh. Dan alhamdulillah Kak Ojan juga memilih tema itu. Nah, ketika bercerita tentang Rasulullah atau sahabat Nabi, gimana sih perasaan Kak Ojan untuk membawakannya gitu loh? Karena kan ini kisah yang luar biasa ya. Betul. Memang sebenarnya gini, kalau menceritakan Nabi atau tokoh-tokoh nyata itu tantangannya lebih besar. Betul. Makanya ada Ibra. Alhamdulillah. Benar. Karena kalau bikin animasi tentang Nabi itu agak susah. Tapi kalau ada Ibra yang mewakili menceritakan Nabi dengan metafor-metafor harian ya gitu kan, anak-anak lebih nangkep. Dan Ibra itu fiktif. Betul. Ya kan? Iya. Makanya ketika kami mendongeng pun bukan berarti dongeng itu tidak bagus. Karena dongeng itu metafor. Kami menghadirkan tokoh lain untuk menceritakan nilai-nilai yang itu juga sejalan dengan nilai-nilai Islam. Jadi mengenalkan Nabi, mengenalkan nilai-nilai Nabi itu nggak harus nabinya langsung, tapi bisa ada ibra-ibranya. Iya, betul. Kalau saya misalnya nih, biasanya ada kakeknya, kayak kiai. Pak Kiai. Iya. Tapi kalau saya Ngkong Muhyiddin misalnya, orang Betawi, Ngkong Muhyiddin ngelihat cucunya nangis, kata Ngkong, lu kenapa nangis, Tong? Cucunya cerita, kakek, Ngkong, aku nangis soalnya aku katanya mau pindah rumah. Lalu Ngkongnya bilang, supaya lu nggak sedih, nih Ngkong ceritain ya, Nabi itu pernah pindah. Masuklah ke cerita tentang Nabi hijrah. Jadi sebenarnya Ibra itu gitu kan, wujudnya macam-macam gitu. Untuk menceritakan Nabi memang perlu Ibra untuk anak-anak ya. Iya, betul. Alhamdulillah. Biar anak-anak ingat juga, nanti dari kecil kita udah tahu cerita-ceritanya. Betul. Karena kan memang sirah cerita Nabi, cerita sahabiah itu memang kalau kita baca langsung ke kitab gitu ya, misalnya langsung plek gitu, gimana ngolahnya ya kan? Belum tahunnya, tokohnya luar biasa. Kalau orang Arab disebut sama bapak-bapaknya, bapak-bapaknya, bin-binnya banyak ya. Masya Allah, tokoh-tokoh dari baninya namanya sama tapi baninya berbeda kan, Masya Allah. Dan alhamdulillah memang Kak Ojan, Ibra itu yang seperti aku bilang tadi pertemuan di depan, kita hadir untuk menghadirkan tokoh yang bisa menceritakan Rasulullah SAW agar anak-anak
lebih dekat, lebih cinta, lebih pengen ketemu Rasulullah tuh. Ya kan, kalau kita Rasulullah tuh kayak gimana sih aslinya gitu kan. Kerinduan itu yang membuat anak-anak terus menggali sifat-sifat Rasul dan akhirnya menginternalisasi sifat-sifatnya. Jadi orang soleh kayak Atta. Anaknya soleh. Alhamdulillah. Kalau Atta belajar sholat dari umur berapa? Ikut sholat ayahnya dari umur berapa nih? Dari kecil? Gak inget. Ya dari bayi ya. Dari bayi ya udah diikutin ya, jadi udah terbiasa ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Ojan mensupport, mendukung Atta nih menuju cita-citanya nih gimana nih? Sebenarnya kan kalau anak sekecil dia, setahu saya pasti akan berubah-ubah. Pasti. Cita-cita itu tidak penting beneran pengen itu dan harus tercapai atau enggak. Iya. Yang penting dia dari kecil sudah terbiasa punya tujuan hidup. Benar. Gitu. Karena contoh ya, ketika dia umur 2 tahunan dia suka sama firefighter. Iya. Nah, kalau ditanya Atta mau jadi apa? Firefighter kata dia. Iya. Pemadam. Pemadam. Ketika dia mau disuapin makan misalnya, dia akan ngomong, kok disuapin? Kan Atta firefighter. Makan sendiri. Jadi internalisasi itu tuh nggak perlu harus tercapai. Kalaupun nanti dia berubah, setidaknya profesi itu nanti ada nilai-nilai yang masuk ke dia. Keberanian. Itu. Dulu saya ngelatih dia tuh agak penakut waktu kecil. Saya kenalin MMA, saya kenalin tinju itu untuk ngelatih dia supaya nggak penakut. Nggak harus dia jadi petinju nantinya. Yang penting dia ada nilai disiplinnya, beraninya gitu. Masya Allah. Keren. Luar biasa ya. Jadi ternyata tuh menstimulus potensi anak itu kalau kita jadi orang tua tuh harus pinter-pinter ya. nggak harus memfasilitasi dengan sesuatu yang luar biasa mahal, tapi dari aktivitas sosial yang ada di masyarakat. Misalnya tadi ada sosok Habib gitu yang lagi happening dengan dia Muslim, tapi juga bisa bawa nama keislaman di kancah internasional dan diakui. Betul. Ya nggak sih, undefeated dan nggak terkalahkan gitu loh. Luar biasa kan. Jadi anak-anak pengen jadi Habib walaupun dia nggak harus jadi Habib. Iya. Nah, Kak Ojan, balik lagi ke Kak Ojan ya, kan ini ke atas. Sekarang Kak Ojan. Jadi aktivitas Kak Ojan di dongeng ini kan pasti berasal dari keresahan terhadap sesuatu. Nah, apa sih keresahan itu yang mau Kak Ojan selesaikan atau solve problemnya? Ya, keresahannya ya zaman sekarang kan anak-anak sudah banyak hiburan ya, banyak tontonan gitu kan. Itu bagus, tapi ada budaya yang tidak boleh luntur juga, apalagi di level rumah dan kelas sekolah-sekolah. Itu bercerita kan, mendongeng, bercerita, berkisah atau apapun namanya gitu. Karena yang berada di wilayah itu masih sedikit, pendongeng masih sedikit. Jadi saya putuskan ya saya jadi pendongeng lah. Mudah-mudahan jadi jalan kebaikan. Betul, insyaallah. Karena memang di Al-Quran sendiri sebagai kalamullah ya, ayat-ayat Allah yang menciptakan kita tahu bahwasanya kita ini dengan demen diceritain. Iya. Ya kan, persentase terbesar dari ayat Al-Quran kan ini cerita. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, semuanya cerita. Pasti ada sesuatu yang baik ketika kita mengambil profesi itu. Alhamdulillah. Sesuka-sukanya saya mendongeng, sesuka-sukanya saya dengan cerita hikayat, fabel atau dongeng fiktif. Yang paling sering diceritain di rumah ya pasti tentang Nabi Muhammad. Oke. Karena kalau di panggung ya, pendongeng kan di panggung ya. Kalau di panggung itu menceritakan Nabi, tantangannya memang besar. Tapi kalau di rumah kita nggak perlu gimmick-gimmick panggung. Saya cerita sama anak saya tentang Nabi itu cuma ngobrol aja. Boleh dong, contohin dong. Misalnya gini, saya habis baca buku ya, waktu itu Syamilul Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah. Tahu nggak nih? Ternyata Nabi itu gimana Nabi kalau jalan? Cepat. Kayak di mana? Kayak lagi di turunan gitu. Badannya tegak. Gitu doang. Nggak perlu cerita yang panjang kan? Betul.
gitu. Jadi cuman ngobrol aja. Ternyata Nabi tuh kalau jalan gini tak. Nanti pas kita lagi jalan, terus dia cepet jalan. Kata dia, Pak lihat Pak, kata jalannya kayak Nabi. Wih, masya Allah. Itu kan keren Ata. Oh, jadi pengen punya anak ya? Bukan. Lebih ke apa ya? Apa ya, sosok Nabi Muhammad itu luar biasa ya. Sampai jalan aja. Bukan jalan. Ini antara mau nangis sama ketawa. Tapi kalau mau ngomongin Nabi Muhammad itu kan luar biasa ya kan. Kalau kita pupuk kerinduan. Jadi terkait ini Kak Ojan. Jadi kemarin baca salah satu kata-kata apa ya ulama kita. Kalau mau mimpi Nabi Muhammad SAW, bacalah kitab Syama'il Muhammadiyah kayak Imam Turmuzi. Iya, Imam Turmuzi. Jadi luar biasa. Itu salah satu jalan menuju biar dimimpiin Nabi kira-kira. Oh iya. Iya. Karena kan kita kan membayangkan sampai jalannya gimana, wajahnya gimana. Mudah-mudahan kita semua bisa dimimpiin Nabi Muhammad. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Ke Ata coba. Ata kalau misalnya menurut Ata nih sosok Rasulullah gimana nih buat Ata nih? Ata tahu cerita apa aja nih? Badannya tinggi tapi nggak terlalu pendek. Oh, badannya tinggi nggak terlalu pendek. Terus Rambutnya? Rambutnya seberapa? Nggak gondrong ya. Makanya kita belum syukur ya. Oh, jadi alasan ya, bisa jadi alasan ya. Makanya belum syukur. Dan sama bundanya kan Nabi Muhammad panjang Oh rambutnya. iya. Nanti sekolah gitu alasannya kalau ke bu guru lagi. Terus apa lagi? Nabi itu orangnya gimana? Baik. Apa lagi? Suka apa kalau? Ramah. Apa lagi? Ya, Senyum. Kalau Ata nih suka dari episode Ibra, nah kan tadi lagu. Kalau episode Ibra senangnya yang mana? Yang kayu menjadi pedang juga apa enggak? Yang filmnya. Filmnya yang mana? Yang bulat. Oh, yang bulat, Rukhana. Gimana lagunya? Saka Berani. tak terhadapi lawan. Ceng. Kuat tangguh dan penuh semangat. Hati selalu bersikir. Ibra keren loh, lagu-lagunya menurut saya Ibra bagus-bagus. Iya, alhamdulillah. Kita udah ada di Spotify. Kita udah di Spotify. Jadi- Kita kerjasama dengan Sony Music Indonesia untuk distribut lagu kita. Dan insya Allah nanti ada kejutan lagi, lagu-lagu spesial Ramadan. Iya, selain Kami itu. tunggu. Jadi yang di Spotify tuh yang belum ada di episode Ibra juga udah ada ya? Sudah ada. Ya? Sudah Iya. ada. Karyanya Kang Hari Budiman. Kang Hari Budiman. Budiman Iya. beliau memang luar biasa. luar biasa. Sudah banyak menciptakan lagu-lagu, tapi buat beliau bilang waktu itu jadi salah satu bintang tamu kita di sini juga. Bedanya gua sama di sini sama tempat kerja yang dulu, di sini gua bikin berkarya tapi gua bisa merasakan apa yang semangat berdakwah. Iya, betul. Alhamdulillah. Nah, Ata, Ibra tuh punya komik juga nih nanti nih, bisa buat Ata. Jadi kita komiknya ini kita adaptasi dari filmnya gitu. Nih nanti nih buat Ata baca-baca. Jadi Gitu. sambil bisa Lucu dongeng, nggak? sambil bisa dongeng insya Allah. Iya, bisa sambil dongeng. Coba Di situ dibuka. jadi ada ini. Ada berarti bisa jadi Hoho, bisa jadi Ibra tuh. Iya kan? Jadi bisa praktekin Iya. kayak Kak Ojan praktekin suara-suara tuh. Oh iya, benar juga. Assalamualaikum. Kalau Ata suka ngikutin gitu nggak? Suaranya suka diubah-ubah? Oh enggak. Enggak, belum ya? Belum. Nah, itu tuh nanti kalau misalnya daripada nanti YouTube mulu, bisa ada komiknya kita gitu. Nah, Kak Ojan, siap. Jadi pengen nanya lagi nih untuk serius buat semua. Menurut Kak Ojan, pendidikan agama itu seberapa pentingnya sih untuk tumbuh kembang anak dalam mengembangkan potensinya dia? Sangat penting. Tapi yang hari ini mungkin orang salah pahami juga tuh, pendidikan agama itu dia kayak terpisah dengan pendidikan lain kan. Iya. Padahal kalau menurut saya ya
pendidikan agama itu semua aspek. Ketika saya ngajarin anak saya makan gitu, cara makan yang baik, atau dia kalau ketemu orang senyum gitu kan, atau bahkan belajar ilmu pengetahuan tertentu, itu juga agama. Iya, betul. Jadi apapun itu pendidikan agama. Iya. Dan kalau di rumah, kalau ini saya pas lihat buku ini nih jadi keingetan. Jadi kalau kami di rumah, istri saya kan psikologi ya. Waduh. Itu di belakang layar. Orang kalau di Instagram, wah bapaknya hebat ya, padahal istrinya yang hebat. Cuma tahu. Kalau di rumah kami itu menerapkannya itu psikologi Ghazalian. Jadi psikologi Islam berbasis pemikiran Imam Al-Ghazali. Masya Allah. Itu yang pengarang bukunya itu Ustaz Ricky Firmansyah, disarikan dari Ihya Ulumuddin sama Kimia Sa'adah ya. Gitu. Jadi ketika kita melihat keseharian gitu kan, kepribadian itu juga nggak lepas dari ilmu agama juga. Betul. Gitu. Bahkan lihat pohon aja kadang-kadang kita berpikir bahwasanya daun yang jatuh itu atas izin Allah gitu. Iya benar. Jadi ya sebenarnya kalau dibilang ilmu agama, kalau saya sih tidak memisahkan. Jadi semua yang kita ajarkan ke anak itu ilmu agama gitu. Ketika dia jadi orang yang berani, agama itu mengajarkan anak manusia itu berani. Agama itu mengajarkan rapi dan lain sebagainya. Gitu. Jadi penting banget. Ya, alhamdulillah. Nah, bagaimana sih pola penerapannya sehari-hari dari Kak Ojan ke Atta gitu, dengan berdiskusi dengan istri? Kira-kira polanya gimana nih misalnya? Polanya ya kita sering berantem juga beda pendapat ya. Beda pendapat itu ya. Ya, Ojan gimana kalau lagi beda pendapat? Oke, maaf, oke, Dad. Sebenarnya sih saya tidak terlalu ini ya. Ketika bicara tentang di rumah saya gimana, itu ya sama sih sama orang-orang gitu. Tidak ada yang heroik, tidak ada yang luar biasa, nggak ada yang inspiratif di keluarga kami. Kita juga lagi belajar, anak baru 1, usianya baru 6 tahun. Jadi apapun yang terjadi di rumah itu semuanya lagi belajar gitu. Nggak ada yang spesial, hanya saja kalau ada kesalahan ya kita minta maaf. Kalau lagi marah diam dulu. Kalau sudah selesai minta maaf lagi. Terus dibicarakan. Saya punya banyak waktu sama istri untuk ngobrol gitu. Kalau dia udah tidur, kadang-kadang kita begadang sampai tengah malam atau subuh hanya untuk membicarakan, wah kayaknya salah deh tadi gitu. Jadi apapun ya gitu di rumah ya, bener nggak sih? Bapak ngarang-ngarang apa udah? Bener nggak Kak? Iya. Lucu banget. Nah kalau misalnya nih, kalau misalnya harapan Kak Ojan nih untuk Atta, untuk Ibra nih kayak gimana? Jadi Atta itu dia picky ya dalam selera dia dengan musik atau lagu. Lagu Ibra semuanya dia suka. Saya ngelihat anak saya kan punya selera yang bagus gitu. Karena dia auditori. Maka saya bisa bilang Ibra ini bagus sekali. Gitu. Lagu-lagunya, filmnya dia tonton juga gitu. Jadi saya harap sih Ibra terus ada gitu kan. Alhamdulillah, doain juga semuanya. Karena ya memang tadi jarang ada tontonan yang tujuannya itu untuk menceritakan Nabi. Memang ada beberapa animasi Muslim dan itu juga sangat bagus ya. Tapi yang Ibra ini uniknya di setiap cerita dia menceritakan Nabi gitu. Dimension. Tidak cuman walaupun ada animasi bermuatan Islam tapi mungkin tidak dimention gitu kan, bahwa ini loh Rasulullah tuh begini. Kalau Ibra kan semua dimention ya. Gitu, makanya namanya juga Ibra berkisah. Apapun ya, Ho lagi ngapain tiba-tiba jangan gitu ya gitu. Nabi tuh dulu langsung ada ceritanya lagi gitu. Kadang-kadang Ho juga kesel apa sih? Iya. Tapi Ho emang menggambarkan anak-anak zaman sekarang yang apa sih udah gak relevan lagi gitu kan, banyak yang anak-anak kayak gitu. Atau kesel nggak sama Ho? Atau kadang-kadang lucu? Favoritnya gitu? Siapa? Ho, Toke, Ibra, Pak Kiai yang mana? Yang disukai siapa? Tokoh favorit Ibra. Dia kesel juga sama Ho. Dia kesel. Kamu kesel sama Ho? Kamu pernah kan kesel? Gimana? Pas lagi ngapain dia? Pas lagi
pernah loh kamu cerita tuh kesel dimatiin sama dia. Ya udah saking keselnya dimatiin. Pas nonton itu Ata kesel sama Hoho. Yang main game bukan atau yang apa. Jadi respon terhadap konten Ibra pun dia sangat ini ya, sangat itu gitu sampai dimatiin. Tadi kalau misalnya apa namanya, kemarin kita Ali Fikri lagi ke kantor ya, atau bisa ketemu tadi. Iya, tuh, tadi Bima Sena alhamdulillah kesini. Tadi siang ada take juga kita ya. Jadi insya Allah Kak Ojan sebagai apa nih pengetahuan Kak Ojan sama Ata, kita itu satu season itu ada 28 episode. 28 episode. Dan insya Allah nanti kita udah tayang juga di MNC TV. Tapi insya Allah kalau lancar doain Kak Ojan Ata, kita mau stripping di bulan Ramadan. Insya Allah. Jadi kalau puasa ditemenin Ibra deh. Wih, seru kan? Berarti kalau misalnya Ibra kan kadang-kadang di YouTube tuh ada pas lagi lirik lagunya doang. Berarti dia senang doang kan karena lagu ngapalin lagunya Ibra ya. Betul. Wah, keren nih. Nah, kalau misalnya tadi kan yang disampaikan untuk Ibra. Nah, kalau untuk ceria spot itu kawan Ibra nih. Ada yang mau disampaikan nggak dari Kak Ojan? Buat orang tuanya atau anak-anaknya? Boleh dua-duanya. Buat orang tuanya ya, Ibra sih mencontohkan ke kita ya, para orang tua, bahwa apapun di setiap kejadian keseharian tuh kita bisa mengaitkannya dengan kisah hidup Rasulullah gitu. Dan itu nggak susah kok. Iya. Jadi saya sih ngelihat Ibra ini mewakili kita, orang tua, orang dewasa, untuk apapun gitu kita mengaitkannya dengan kisah Rasulullah. Jadi buat para orang tua jangan lupa untuk jangan cuma memperlihatkan Ibra, nontonin Ibra terus ngerasa udah selesai. Itu tugasnya sebagai orang tua ngedidik anak gitu kan. Tapi Ibra itu hanya pemantik. Ketika anak kita dikasih Ibra, dia suka, selesai nonton, ajak diskusi anaknya. Saya juga gitu ke Ata gitu kan. Selesai nonton ya kita, karena Ibra mungkin dia cerita, tapi bisa jadi ada detail-detail yang bisa kita kembangkan gitu kan. Itu juga orang tua jadi beli lagi buku Sirah Nabawi, beli lagi buku-buku cerita Nabi gitu kan. Jadi ya intinya Ibra ini pemantik. Dan harapan kita orang tualah yang memperkaya cerita-cerita Nabi di anaknya setelah nonton Ibra. Harapan saya sih itu. Betul, alhamdulillah. Terima kasih Kak Ojan, Ata sudah hadir di Ibra Ceria. Dan sebelum kita closing mungkin kita dengerin nyanyi. Apa kita ini closing dulu baru nyanyi? Enaknya mana nih? Nyanyi dulu lah. Oke deh. Mau nyanyi apa nih? Lagu apa, Tak? Apa? Wah, membelah bulan. Ya gitu. Semuanya di studio ikut nyanyi ya. Musuh menghadap meminta bukti kenabiannya. Mereka menentang agar membelah bulan yang terang. Penduduk Mekah, Syam dan beberapa negeri menjadi saksi keajaiban Rasulullah atas izin Allah terbukti. Bulan pun terbelah saat Rasul menggarisnya dengan telunjuknya. Bulan pun terbelah dua di antara gunung Hira. Dan meminta bukti kenabiannya. Mereka menentang agar membelah bulan yang terang. Penduduk Mekah, Syam dan beberapa negeri menjadi saksi keajaiban Rasulullah atas izin Allah terbukti. Bulan pun terbelah saat Rasul menggarisnya dengan telunjuknya. Bulan pun
Nanti kita akan nyanyi lagi lagu Amanah tapi nge-jam bareng ada yang gitarnya. Oke, teman-teman semua. Sebelum closing ini dulu dong. Ata bilang, teman-teman jangan lupa ya nonton Ibra setiap hari. Banget, Masya Allah. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Jangan lupa ya nonton Ibra. Ngajakin tuh kamera. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Iya nggak apa-apa, ngajak nonton. Yuk nonton Ibra yuk setiap minggu. Ya. Gimana? Itu kameranya. Berdua sama bapaknya. Halo teman-teman. Jangan lupa apa? Nonton Ibra Setiap hari tiap hari Minggu. Di mana? di YouTube. Oh, di YouTube. Dan di MNC TV. Alhamdulillah, terima kasih Kak Ojan. Kak Ojan, Ata, terima kasih atas kehadirannya. Kita ini lagi yuk, tadi yang mau ceria kita closing ya. Oke, 1, 2, 3. Iya. Mau ceria, cukup turutin Rasulullah.